Dan kita mesti akhirnya mengatakan bahwa ini memang ini istana itu isinya adalah bajingan semua itu, dan bukan bajingan dalam pengertian sederhana. Ini bajingan tolol. Dia nggak paham kultur, apa ya, nggak tolol tuh. Ini bajingan karena ugal-ugalan membuat kebijakan tidak pernah dipublikasikan dari awal bahwa tanah yang ditelantarkan secara ontologi berubah pindah haknya pada si pengelola tuh, bukan pada si pemilik hak, tapi siapa yang memberi manfaat pada tanah. Dia berubah itu menjadi properti dia itu. Itu ajaran purba tentang properti, bahkan bukan oleh masyarakat Melayu, tapi oleh John Locke yang orang Inggris. Semua orang di situ dari 1.600 pemilih di situ memilih Jokowi sebagai presiden. Hanya 400 yang memilih Prabowo. Jadi rakyat yang memilih presiden itu mayoritas tunggal di situ 1.600, sangat besar itu. Memilih Jokowi justru sebagai presiden. Lalu kata Jokowi, oke, abis lu pilih gue, lu gue gusur. Itu apa? Itu bukan perilaku seorang bajingan itu. Mahfud MD mesti minta maaf sekaligus mengundurkan diri karena dia mempertontonkan kekosongan moralnya di situ. Dia sebagai pejabat yang seharusnya secara prima facie melakukan dulu pembelaan, akhirnya dia mengatakan itu mesti digusur, walaupun dia sebut itu pengosongan. Tragedi Rempang yang mungkin Bung Rocky pernah juga merasakan sendiri ya di Sentul. Dan ini jauh lebih dahsyat lagi, satu pulau masyarakat mengalami apa yang dulu Bung Rocky alami. Ya, yang saya alami itu soal yang bisa saya tangani sendiri itu. Karena saya punya kekuatan profil itu. Tetapi bayangkan satu puak, satu komunitas, satu peradaban yang hanya mengandalkan belas kasihan negara. Saya tidak mengandalkan negara pada waktu itu, karena saya tahu negara juga memang lagi persekusi saya. Tapi ini masyarakat lemah yang tidak punya akses, yang ditelantarkan oleh hukum. Jadi ini sebetulnya yang disebut penelantaran hukum, suatu yang dulu dibahas di dalam kuliah-kuliah filosofi itu. Nah, saya coba terangkan dengan cara lain ya, bahwa saya kasih ilustrasi kecil. Bukan di tempat saya di Sentul. Itu udah selesai. Suatu waktu saya naik ke Gunung Gede dan bertemu dengan petani di sana. Ini kok hilang ya. Jadi di kaki Gunung Gede itu tiba-tiba di satu pagi dihebohkan oleh terpampangnya, tertancapnya spanduk besar yang bertuliskan ini proyek strategis presiden. Hanya itu bunyinya. Lalu mulai ada kasakusuk, ini apa yang akan terjadi dengan ditancapkannya spanduk besar ini proyek strategis presiden. Bukan proyek strategis negara, proyek strategis presiden. Ternyata rakyat yang sudah puluhan tahun ada di kaki Gunung Gede itu, yang petani kol, petani wortel, diminta untuk mengosongkan lahannya itu. Mulai terjadi keresahan. Dalam satu peristiwa, kepala desa ya hanya lulusan SD, dia bertemu saya dan dia bilang begini, Pak Rocky, kalau saya foto yang sedang mematok lahan-lahan perkebunan petani, saya kena undang-undang ITE enggak ya? Anda bayangkan petani di desa kecil di kaki Gunung Salak di desa Cimacan itu paham bahwa tindakan dia itu potensial untuk kena undang-undang ITE. Saya tanya, kenapa kamu takut? Nanti kan dianggap bahwa saya menjelek-jelekkan nama orang yang lagi mematok di situ. Pasti dia petugas, Pak. Jadi Anda bayangkan kasusnya bisa kita bongkar apa sebetulnya hermeneutik dari persoalan kita tuh. Rakyat kecil sudah tahu bahwa apa yang mereka lakukan, walaupun mereka mempertahankan hak, akan kena undang-undang ITE. Anda bayangkan. Jadi terlihat bahwa setelah mulai ada penelitian, ternyata di kaki Gunung Gede itu dilarang lagi, sudah dilarang para penduduk untuk naik ke alun-alun Surya Kencana
yang biasanya mereka pakai biasanya weekend untuk berdagang karena banyak pendaki gunung yang akrab dengan tenda-tenda penduduk untuk menjajakan makanan sarapan pagi. Nggak boleh lagi mereka datang ke tempat mereka berjualan. Padahal itu kehidupan mereka sehari-hari. Kalau panennya gagal, mereka jadi pedagang tuh. Naik bawa beban 20-30 kilo, berjalan 5-6 jam hanya untuk dapat tambahan rezeki. Tapi dia dilarang tuh. Lalu ada informasi bahwa di kaki Gunung Gede akan ada eksplorasi panas bumi oleh satu perusahaan, kalau nggak salah Sinarmas masuk di situ. Jadi terlihat bahwa eksplorasi yang dipaksakan oleh negara demi memenuhi tuntutan pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya membatalkan hak kesejahteraan rakyat. Itu yang terjadi di kaki Gunung Gede. Jadi pola ini sama tuh. Coba kita lihat sebetulnya apa sebetulnya sinyal bahwa pemerintah tidak akan berhenti untuk menggusur Rempang itu. Karena dari awal, dari periode pertama Pak Jokowi sudah pastikan negeri ini akan hidup dari ekstraktif industri. Negeri ini akan hidup dari infrastruktur. Karena itu tidak boleh ada yang menghalangi investasi itu, siapapun dia. Jadi kita ada dalam satu keadaan untuk memahami bahwa Presiden Jokowi tidak pernah memahami apa yang diperintahkan oleh konstitusi pada dia, yaitu pelihara fakir miskin. Itu perintah konstitusi. Sekarang dia memiskinkan orang atas nama pembangunan dan pertumbuhan yang ternyata tidak terjadi juga tuh. Jadi kalau kita ucapkan dengan cara lebih teoritis sebetulnya, manusia Melayu itu dia terikat dengan kehidupan sosialnya dan dari situ dia belajar tentang etika politiknya, etika publiknya. Apa yang membuat masyarakat Melayu itu menyatu? Bukan bahasa Melayu, tapi kesamaan pengalaman dengan tanah yang sedang dia olah. Jadi kedudukan masyarakat Melayu di situ bukan sekedar kedudukan hukum, tapi kedudukan eksistensial, menyangkut eksistensi sebagai manusia. Jadi itu satu ekologi, nggak boleh ekologi itu diberantakkan dengan hukum-hukum fisika aja tuh. Memindahkan penduduk adalah penyelesaian politik, bukan. Itu penyelesaian ekonomi politik, tapi bukan penyelesaian ekologi itu. Jadi sebetulnya dari awal kita tahu Pak Jokowi buta huruf terhadap soal-soal kebudayaan atau soal-soal nilai dasar manusia. Yang lebih buta huruf lagi adalah orang yang namanya Mahfud MD. Dia langsung mengatakan bahwa di situ, di lokasi itu tidak terjadi penggusuran, yang terjadi adalah pengosongan. Nah kalimat itu datang dari kekosongan otaknya Mahfud MD. Kalau otaknya berisi, dia nggak mungkin tiba pada kalimat itu. Karena dia tahu dari awal perjanjian awal di awal tahun 2000 itu mengeksklusifkan enklave yang namanya kampung-kampung adat. Tidak boleh kampung adat itu dimasukkan sebagai bagian yang harus dikuasai oleh investor. Karena ada perjanjian-perjanjian perdata di awalnya kan, yang sekarang mulai beredar dipamerkan. Jadi sebetulnya dari awal kita tahu bahwa Pak Jokowi tidak mungkin menghentikan ini, karena itu memang cuma itu yang diinginkan kan, menunjukkan bahwa legacy dia di ujung pemerintahnya adalah menciptakan pusat-pusat pariwisata modern, pabrik-pabrik. Tapi apa pentingnya itu kalau harkat dari manusia itu diabaikan? Kita coba bayangkan misalnya apa sebetulnya nilai yang hendak dipertahankan di situ? Ya pertumbuhan, ya akumulasi. Padahal negeri ini diperintah oleh prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan adil dan beradab. Nilai tertinggi di dalam etika pembangunan adalah dua prinsip tadi, human solidarity dan human dignity. Itu yang nggak dipahami oleh Jokowi. Padahal Jokowi menulis buku namanya Revolusi Mental. Mestinya revolusi mental berisi penghargaan terhadap martabat manusia, dignitas manusia, dan solidaritas sosial. Itu sama sekali nggak ada yang pernah digembar-gemborkan 7 tahun lalu dalam buku yang namanya Revolusi Mental, Nawacita segala macam, itu kosong isinya. Tetapi kita bisa pahami bahwa memang Jokowi nggak ngerti apa itu keadilan sosial. Semua hal yang menyangkut masalah ekonomi diselesaikan secara market solution. Boleh aja. Kita tahu bahwa diperlukan market ekonomi untuk mengefisienkan distribusi. Supply di mana harus diatur melalui mekanisme pasar. Boleh.
Tetapi market ekonomi tidak boleh berubah menjadi market society. Ini yang sedang dilakukan oleh Jokowi. Jadi masyarakat pun dimonetisasi. Padahal monetisasi itu bagian kecil aja dari kehidupan sosial kita. Di dalam sistem pasar oke monetisasi. Tetapi dalam sistem habitus nggak boleh ada monetisasi. Apalagi bagi masyarakat Melayu itu apa itu monetisasi bagi dia. Yang tadi diterangkan oleh Ferry misalnya. Nilai itu tidak mungkin ditransfer dalam bentuk uang. Tetapi rejim ini justru menghalangi orang untuk pergi pada prinsip-prinsip etis. Semuanya diekonomiskan. Bahaya dari berpindahnya paradigma market ekonomi pergi pada market society, warga negara berubah menjadi sekedar konsumen. Itu yang bahaya, nggak dipahami oleh kabinet. Kan kita warga negara bertahan melalui cultural lingkungan kultural kita yang di dalamnya tidak ada mekanisme pasar. Kehidupan etis kita tidak boleh diatur oleh mekanisme pasar. Perjanjian-perjanjian peradaban kita tidak diatur mekanisme pasar, tapi pada trust. Sifat trust itu yang hilang karena dibypass oleh imbas besar yang kita sebut paradigma ekonomi pasar. Silakan ekonomi pasar bekerja di wilayah ekonomi, tapi bukan bekerja di wilayah kultural. Nah, poin ini nggak dimengerti oleh Mahfud, apalagi oleh Jokowi. Karena itu Jokowi mengatakan, ini bukan problem nilai, ini bukan problem etis, ini problem kesalahan komunikasi. Jadi cuma salah memberitahukan bahwa menggusur itu sebetulnya untuk memindahkan orang supaya hidup lebih baik itu. Yang hidup lebih baik itu tidak dipahami oleh Jokowi. Hidup lebih baik itu bukan nambah uangnya yang sebetulnya juga hasil pinjaman, tetapi memberantakkan kehidupan komunitas sebagai satu kesatuan ekologis. Jadi Jokowi itu kasar pada rakyat. Dia tidak peduli jeritan rakyat yang meminta Jokowi mengerti nggak value dari satu komunitas. Oh enggak, bukan soal itu, ini cuma soal komunikasi. Nah kalau saya katakan dia itu ada bajingan tolol, siapa yang mau bantah? Enggak, Jokowi bukan bajingan tolol. Karena dia sebutkan ini kesalahan komunikasi. No, kesalahan komunikasi menghina kultur masyarakat Melayu, itu intinya. Jadi bayangkan misalnya kebajinganan kebijakan ini yang menyebabkan saya di baris krim kan juga dilakukan oleh saudara selain presiden oleh Mahfud MD. Mahfud mengatakan ini bukan penggusuran, ini pengosongan. Itu penghinaan, itu kalimat kasar. Nggak mengerti etos dari sebuah komunitas yang udah berabad-abad ada di dalam wilayah itu. Jadi dua hal yang saya mau tekankan di sini itu bukan soal hukum, tapi soal yang lebih sublim tapi terasa lebih berbahaya. Itu Presiden Jokowi sedang mengalihkan atau memindahkan market ekonomi menjadi market society. Nggak ada dalam kamus konstitusi kita yang disebut market society itu. Nggak ada di dalam sejarah perjuangan pemimpin-pemimpin awal kita yang menganggap bahwa masyarakat Indonesia akan diubah dari status warga negara menjadi sekedar konsumen. Kan gila tuh. Jadi bagaimana mungkin kita percaya pada presiden yang nggak paham tentang ontologi kultural dari bangsa ini. Bangsa ini dilahirkan melalui wisdom, bukan karena transaksi kapital tuh. Justru karena transaksi kapital kita dijajah 350 tahun. Karena itu kita batalkan sifat ekonomi, sifat market society, supaya kita tidak lagi mengalami monetisasi manusia. Itu dasarnya tuh. Jadi kita dalami ini sebagai satu problem etis yang sering kali kita bicarakan di forum ILT. Dan kita mesti akhirnya mengatakan bahwa ini memang ini istana itu isinya adalah bajingan semua tuh, dan bukan bajingan dalam pengertian sederhana. Ini bajingan tolol. Dia nggak paham kultur. Apa nggak tolol tuh? Ini bajingan karena ugal-ugalan membuat kebijakan. Tidak pernah dipublikasikan dari awal bahwa tanah yang ditelantarkan secara ontologi berubah pindah haknya pada si pengelola tuh. Bukan pada si pemilik hak, tapi siapa yang memberi manfaat pada tanah. Dia berubah itu menjadi properti dia itu. Itu ajaran purba tentang properti, bahkan bukan oleh masyarakat Melayu, tapi oleh John Locke yang orang Inggris. Jadi masyarakat Melayu mendahului sebetulnya prinsip-prinsip tentang cara memperoleh tanah secara etis, bukan secara yuridis. Nah ini soalnya tuh. Tetapi kerakusan anggaran, kerakusan investasi, kerasukan worker, dan kerasukan modal asing, hanya itu yang ada di kepala Presiden Jokowi. Dan kita mau lakukan ini, mengatakan ini secara jujur bahwa
Ini pemerintah nggak beradab. Udah, itu aja kan. Apa yang beradab di situ diperlihatkan? Kekerasan. Oke, kekerasan. Lalu datang segala macam konklusi. Oh, itu adalah hutan lindung, nggak boleh ada aktivitas di situ. Nah, kalau hutan lindung, ngapain ada kecamatan, ngapain ada puskesmas, ngapain ada kantor polisi di situ, ngapain ada pencatatan penduduk di situ tuh. Jadi dari awal negara memang masuk untuk menghabiskan hutan lindung itu. Tetapi sebaliknya tafsir juga bisa dikatakan. Negara justru masuk untuk membenarkan bahwa di situ ada komunitas. Semua orang di situ dikasih KTP oleh negara. Semua orang di situ dari 1.600 pemilih di situ memilih Jokowi sebagai presiden. Hanya 400 yang memilih Prabowo. Jadi rakyat yang memilih presiden itu mayoritas tunggal di situ 1.600, sangat besar itu. Memilih Jokowi justru sebagai presiden. Lalu kata Jokowi, oke, abis lu pilih gue, lu gue gusur. Itu apa? Itu bukan perilaku seorang bajingan itu. Sekali lagi saya kritik dia sebagai presiden tuh. Dan bisa bertambah delik saya di Barreskrim besok pagi itu. Tapi itu konsekuensinya. Supaya kita jujur katakan bahwa negeri ini tidak boleh disulap dari market ekonomi pergi pada market society. Kenapa? Prinsip Pancasila, prinsip perjuangan kita, dasar-dasar kemerdekaan kita yang anti kolonialisme, anti kapitalisme, junto, anti imperialisme diajarkan oleh Bung Karno yang dielulukan sebagai bapak ideologi dari Jokowi. Kurang ajar namanya tuh. Jadi sekali lagi ini ILT mau angkat ini supaya ada semacam wake up call. Tapi mungkin nggak perlu lagi wake up call. Karena desain ini pasti akan dipastikan 28 September semua mesti bersih. Bayangin dikasih deadline. Sementara Jokowi masih cawe-cawe dengan soal hak rakyat untuk memperoleh presiden baru. Dia mau mencegah putaran kedua dengan mengatakan bahwa nggak ada putaran kedua, anggarannya nggak cukup. Cukup satu putaran tuh. Jadi kita bayangkan kemampuan teknologi politik dari istana adalah untuk menggusur hak rakyat memilih presiden baru. Kemampuan kriminal oleh istana adalah menggusur hak ulayat, nilai-nilai kebudayaan, local wisdom yang sudah ratusan tahun dipelihara oleh masyarakat Melayu di situ. Nah, ini yang boleh kita tunjukkan bahwa kemampuan empati dari pemerintah itu memang hilang sama sekali. Harusnya hal semacam ini Jokowi pasti nggak akan mundur. Mahfud MD mesti minta maaf sekaligus mengundurkan diri karena dia mempertontonkan kekosongan moralnya di situ. Dia sebagai pejabat yang seharusnya secara prima facie melakukan dulu pembelaan, akhirnya dia mengatakan itu mesti digusur, walaupun dia sebut pengosongan. Jadi kata-kata Mahfud itu betul-betul menyakiti. Padahal sebetulnya Mahfud MD sedang bersiap-siap untuk menerima satgas-satgas yang sedang merevisi semua undang-undang yang bajingan terhadap lingkungan kan. Itu yang 2 hari kemudian dia terima tuh. Dan satu prinsip di dalam perubahan undang-undang tentang perlindungan lingkungan adalah setiap orang yang mempersoalkan perusahaan lingkungan, benar apa salah, kritik dia itu harus dilindungi. Itu etika baru dalam hukum lingkungan dunia. Nah sekarang Mahfud yang menerima proposal itu justru mengucapkan hal sebaliknya tuh. Sekali lagi kita mau tuntut itu dalam satu pertanggungjawaban moral dari seseorang yang punya pengetahuan tapi tidak memanfaatkan pengetahuan itu melindungi rakyat. Namanya Mahfud MD. Dia paham tentang hukum, dia paham tentang etika lingkungan, dia paham tentang local wisdom. Tapi dia membypass itu dengan sekedar menyederhanakan bahwa ini bukan penggusuran, ini adalah pengosongan. Otaknya yang kosong tuh yang mengucapkan itu tuh. Dan terpaksa Mahfud MD mesti ucapkan kalimat itu supaya inline dengan prinsip Pak Jokowi. Tidak boleh ada yang menghalangi investasi. Itu intinya tuh. Jadi di belakang proses ini ada satu mesin kapitalistik yang hendak menghabisi sesuatu yang sifatnya kultural. Saya sebutnya satu kolonisasi dari kegiatan modal terhadap kultur. Dan kolonisasi itu akhirnya memberantakkan resources terakhir dari manusia, yaitu etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.